Halo Muja Lovers, kali ini update bola akan bahas analisis taktik Gerald van den Berg dan faktor penyebab timnas Indonesia U23 tumbang dari Korea Selatan. Tapi sebelum kita lanjut, mohon sedekah like dan subscribe-nya ya Muja Lovers, agar Muja Podcast terus semangat untuk membuat konten-konten terbaru dalam tayangan update bola. Harapan timnas Indonesia U23 untuk tampil di Piala Asia U23 2026 resmi kandas. Garuda Muda gagal merebut tiket ke putaran final setelah tumbang 0-1 dari Korea Selatan U23 pada laga pamungkas Grup J di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Kekalahan tipis tersebut sekaligus menutup peluang Indonesia melanjutkan kiprah ke ajang bergengsi di Arab Saudi. Meski sudah berjuang keras, langkah Garuda Muda harus berhenti lebih cepat di babak kualifikasi. Kekalahan itu membuat timnas Indonesia U23 harus puas mengakhiri babak kualifikasi di posisi kedua. Garuda Muda hanya mampu mengumpulkan 4 poin saja. Timnas Korea Selatan U23 yang mengoleksi 9 poin lolos ke Piala Asia U23 2026 dengan status juara grup. Sementara dengan koleksi 4 poin, timnas Indonesia U23 gagal menepati salah satu dari 4 runner-up terbaik di babak kualifikasi. Update Bola mencoba memberikan analisis mengenai upaya penerapan taktik Gerald van den Berg pada pertandingan ini. Bagaimana kira-kira penerapan taktik itu? Keputusan aneh Gerald van den Berg. Ada satu keputusan Gerald van den Berg yang cukup menarik pada pertandingan ini, yakni dengan memasang Mikael Tata di posisi bek kanan. Padahal kita semua tahu Mikael Tata adalah seorang bek kiri. Pemain milik Persebaya Surabaya itu pun memiliki kekuatan di kaki kiri. Mikael Tata pun tampil kurang maksimal dan cenderung agak kikuk. Pada akhirnya, Tata harus digantikan oleh pemain lain di awal babak kedua. Faktor penyebab timnas Indonesia U23 tumbang dari Korea Selatan. Timnas kecolongan di menit krusial awal laga. Gerald van den Berg mempertahankan ide utama dari formasi 4-4-2. Hoki Caraka dan Rafael Struijk dipasang di lini depan dengan Struijk yang lebih diberi kebebasan. Namun upaya timnas Indonesia U23 gagal membuahkan hasil, sebab tim asuhan Gerald van den Berg harus kecolongan di awal pertandingan. Timnas Korea Selatan U23 sudah mampu mencetak gol ketika laga berjalan 6 menit. Gol itu harus diakui sangat mengganggu dan sedikit menurunkan mentalitas para pemain timnas Indonesia U23. Apalagi para pemain timnas Indonesia U23 masuk ke lapangan dengan pikiran mencari gol cepat demi mengamankan 3 poin atas timnas Korea Selatan. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald van den Berg mengakui keunggulan fisik dan mental lawan. Menurutnya, anak asuhnya hanya mampu menyeimbangkan permainan selama 1 jam. Kalian bisa lihat bahwa mereka secara fisik dan mental, hari ini mereka lebih baik dari kami. Itu saja yang bisa saya lakukan. Bermain selama kami maksimal 60 menit dan setelah itu mereka memimpin dan kami selesai, ujarnya. Ia menyebut kekalahan ini memberi pesan jelas bahwa banyak hal yang perlu diperbaiki. Menurutnya, evaluasi mendalam harus segera dilakukan sebelum langkah berikutnya. Akurasi tembakan. Masalah lain yang juga dihadapi timnas Indonesia U23 pada pertandingan ini adalah kemampuan dalam memaksimalkan peluang. Skuad Garuda Muda sangat mengecewakan dalam memaksimalkan peluang. Sepanjang pertandingan, anak asuh Gerald van den Berg sebetulnya bisa melepaskan total 7 tembakan. Akan tetapi, tak ada satupun sepakan skuad Garuda Muda yang mengarahkan ke gawang alias menjadi shot on target. Permasalahan ini menjadi faktor paling krusial yang menghambat timnas Indonesia U23 memecah kebuntuan. Padahal beberapa peluang yang dihasilkan sebetulnya cukup baik untuk bisa menjadi gol. Terlalu terburu-buru. Dari segi ritme permainan, timnas Indonesia U23 sebetulnya bisa menjaga konsistensinya pada babak pertama. Meski tertinggal, skuad Garuda Muda masih mampu mempertahankan ritme permainannya dengan baik. Sayangnya, ketika sudah memasuki babak kedua, anak asuh Gerald van den Berg mulai kehilangan kontrol permainan. Situasinya semakin bertambah parah ketika laga menginjak 20 menit akhir babak kedua. Skuad Garuda Muda terlalu terburu-buru dalam membangun serangan. Ketika melakukan transisi secara tergesa-gesa, upaya yang dikerahkan Arkan Fikri dan kawan-kawan sering kandas di tengah jalan. Bagaimana menurut kalian Muja Lovers? Komen di bawah ya!